Assalamualaikum. Sebelum kita menonton video ini, bagi yang sayang orang tuanya silahkan ditekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk berkomentar. Judul cerita kali ini adalah Jarak Antara Hati dan Logika. Dimulai dengan suara jemuran yang berdesir lembut, disertai suara pena yang mengetuk meja kayu. Bagian 1, Kenalan yang tak terduga. Rizky berusia 27 tahun, bekerja sebagai analis data di perusahaan konsultasi besar. Dia dikenal sebagai orang yang selalu mengedepankan logika dan kebaikan dalam setiap keputusannya. Setelah melihat dua orang terdekatnya, sahabat terbaiknya dan kakaknya, mengalami penderitaan karena hubungan dengan pasangan yang memiliki gangguan kepribadian, Rizky mulai sangat sensitif bahkan merasa tidak nyaman dengan sikap yang menunjukkan ciri-ciri bipolar atau NPD, Narcissistic Personality Disorder. Sikap yang terlalu ekstrim, suka mengontrol, selalu merasa benar, dan menganggap orang lain hanya alat untuk kepentingannya sendiri, itu adalah hal yang paling aku benci, katanya pada suatu sore saat sedang makan siang bersama rekan kerjanya, Lia. Lia hanya mengangguk sambil menatap ke arah pintu kafe. Kamu terlalu keras terhadap mereka, Rizky. Kadang mereka tidak sengaja menjadi seperti itu, mereka juga menderita loh, ujarnya dengan lembut. Namun sebelum Rizky bisa menjawab, seorang perempuan yang sedang berjalan terjatuh dan menjatuhkan tumpukan buku yang dia bawa ke lantai. Rizky dengan cepat berdiri dan membantu mengumpulkan buku-bukunya. Saat dia mengangkat salah satu buku berjudul Psikologi Kepribadian dan Kesehatan Mental, matanya bertemu dengan mata pemilik buku, seorang perempuan cantik dengan wajah sedikit memerah karena canggung. Terima kasih banyak, ujarnya dengan suara lembut. Aku sedikit tidak hati-hati karena sedang terburu-buru. Rizky tersenyum dan mengembalikan buku-bukunya. Sama-sama, jangan terburu-buru terlalu banyak ya, bisa berbahaya. Saat perempuan itu akan pergi, Rizky melihat nama yang tertera pada sampul buku, Dewi. Beberapa hari kemudian, Rizky menemukan Dewi lagi di perpustakaan kota yang sering dia kunjungi. Dia sedang duduk di sudut yang sunyi, sedang membaca buku dengan sangat fokus. Rizky mendekati dia dengan hati-hati dan menyapa, membuat Dewi terkejut namun langsung tersenyum. Kamu lagi membaca tentang psikologi ya? Tanya Rizky sambil menunjukkan buku yang dia baca. Dewi mengangguk dengan senyum hangat. Aku sedang menempuh program pascasarjana tentang psikologi klinis, jelasnya. Saat ini sedang meneliti tentang gangguan mood dan kepribadian, termasuk bipolar dan NPD. Rizky merasa sedikit terkejut. Kamu sedang meneliti hal yang aku benci dengan sangat dalam, ujarnya dengan jujur. Dewi mengangkat alisnya dengan penasaran. Mengapa kamu begitu membenci hal itu? Rizky mulai bercerita tentang sahabatnya yang pernah menjalani hubungan dengan seseorang yang memiliki gejala bipolar, sering berubah suasana hati secara ekstrim, dari sangat menyayangi hingga sangat marah tanpa alasan yang jelas, membuat sahabatnya selalu berada dalam ketakutan dan kebingungan. Kemudian kakaknya yang pernah menikah dengan seseorang yang memiliki ciri-ciri NPD, selalu merasa lebih baik dari orang lain, memanfaatkan orang di sekitarnya, termasuk kakaknya sendiri, dan tidak pernah merasa salah meskipun telah menyakiti banyak orang. Karena itu, aku selalu berusaha menjauhi sikap-sikap seperti itu, ujar Rizky dengan suara yang penuh kesedihan. Aku percaya bahwa hubungan harus dibangun di atas rasa hormat, logika, dan kebaikan yang tulus, bukan emosi yang tidak terkendali atau keinginan untuk mengontrol orang lain. Dewi mendengarkan dengan sangat saksama. Aku mengerti perasaanmu, katanya dengan lembut. Namun perlu kamu tahu bahwa tidak semua orang dengan gangguan tersebut adalah orang yang buruk. Banyak dari mereka tidak menyadari kondisi mereka, dan mereka juga berjuang untuk mengendalikan diri serta menjadi orang yang lebih baik. Yang penting adalah memahami perbedaannya dan membantu mereka dengan cara yang tepat. Bagian 2, mulai terjadi perubahan. Sejak pertemuan di perpustakaan itu, Rizky dan Dewi mulai sering bertemu. Mereka sering makan bersama, berdiskusi tentang berbagai hal, mulai dari pekerjaan, buku yang mereka baca, hingga pandangan mereka tentang kehidupan dan hubungan. Rizky merasa sangat nyaman bersama Dewi, dia selalu bisa mengontrol emosinya dengan baik, berpikir secara logis, dan selalu menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Namun seiring berjalannya waktu, Rizky mulai melihat beberapa tanda yang membuatnya merasa tidak nyaman. Suatu hari, saat mereka sedang berencana pergi ke pameran buku, Dewi tiba-tiba menjadi sangat bersemangat dan mulai merencanakan segala sesuatu dengan sangat detail, bahkan memutuskan sendiri tempat makan dan waktu perjalanan tanpa meminta pendapat Rizky. Namun pada hari berikutnya,
dia menjadi sangat pasif dan tidak mau melakukan apa-apa, bahkan mengatakan bahwa pameran buku itu tidak penting sama sekali. Pada kesempatan lain, saat mereka sedang bersama teman-teman Dewi, Rizky melihat bagaimana Dewi selalu ingin menjadi pusat perhatian. Dia sering menyela pembicaraan orang lain untuk bercerita tentang pencapaiannya sendiri, dan terkadang mengkritik teman-temannya dengan cara yang menyakitkan tanpa menyadari hal itu. Rizky mulai merasa khawatir, apakah Dewi juga memiliki ciri-ciri gangguan kepribadian yang dia benci. Suatu malam, setelah mereka selesai makan malam, Rizky memutuskan untuk bertanya dengan jujur. "Dewi, aku mau bertanya sesuatu dengan jujur ya," ujarnya dengan suara pelan. "Aku melihat beberapa sikapmu yang membuatku sedikit khawatir, seperti sering berubah suasana hati secara ekstrim, atau terkadang terlalu fokus pada dirimu sendiri. Apakah kamu memiliki masalah dengan kesehatan mental yang perlu kamu ceritakan?" Dewi menjadi diam sejenak, kemudian menarik napas dalam-dalam. "Aku tahu kamu akan melihatnya," ujarnya dengan suara yang penuh kesedihan. "Ya, aku memang didiagnosis memiliki bipolar tipe 2 saat aku masih kuliah. Dan dokter juga mengatakan bahwa aku memiliki beberapa ciri-ciri NPD ringan akibat pengalaman masa kecilku yang tidak terlalu baik. Ayahku selalu sangat keras padaku dan hanya menghargai aku jika aku bisa mencapai prestasi yang tinggi." Rizky merasa hatinya terasa sakit mendengarnya. "Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya?" tanyanya dengan lembut. "Karena aku tahu kamu sangat membenci sikap seperti itu," jawab Dewi sambil menahan air mata. "Aku takut kamu akan menjauhi aku begitu tahu tentang kondisiku. Padahal aku sudah berjuang sangat keras untuk mengontrol diriku, aku rutin berobat ke dokter, minum obat sesuai anjuran, dan melakukan terapi secara teratur. Aku tidak ingin menjadi orang yang menyakiti kamu atau orang lain." Rizky mendekati Dewi dan memegang tangannya dengan lembut. "Aku memang tidak menyukai sikap-sikap yang berasal dari gangguan itu," ujarnya dengan suara penuh kasih sayang. "Namun aku juga tidak bisa menyukai seseorang hanya karena dia sempurna. Kamu sudah berjuang keras dan mencoba menjadi lebih baik, itu yang penting. Aku tidak akan menjauhi kamu hanya karena kamu memiliki tantangan yang harus dihadapi." Bagian 3, tantangan yang harus dihadapi. Setelah mengetahui tentang kondisi Dewi, Rizky memutuskan untuk tetap bersama dia dan mendukungnya dengan sepenuh hati. Dia mulai belajar lebih banyak tentang bipolar dan NPD, membaca buku, menghadiri seminar kecil tentang kesehatan mental, dan bahkan berbicara dengan dokter Dewi untuk memahami bagaimana cara terbaik membantu dia. Namun tidak semua hal berjalan mulus. Suatu kali, saat Dewi sedang mengalami episode mania ringan, dia memutuskan untuk mengambil cuti kerja dan merencanakan perjalanan jauh keluar kota tanpa memberitahu Rizky terlebih dahulu. Ketika Rizky menghubunginya, dia hanya mengatakan bahwa dia perlu merasakan kebebasan dan tidak ingin dikontrol oleh siapapun. Kata-kata yang menusuk hati Rizky karena mengingatkannya pada pengalaman kakaknya. Pada kesempatan lain, saat mereka menghadiri acara ulang tahun teman Rizky, Dewi mulai merasa tidak senang karena tidak menjadi pusat perhatian. Dia mulai membuat komentar yang tidak menyenangkan tentang dekorasi acara dan makanan yang disajikan, membuat teman-teman Rizky merasa tidak nyaman. Rizky harus menariknya ke sisi dan menyampaikan bahwa dia perlu menghormati perasaan orang lain. "Aku merasa sangat tidak berharga jika tidak bisa menjadi yang terbaik atau mendapatkan perhatian orang lain," ujar Dewi dengan menangis setelah mereka pulang ke rumah. "Itu adalah pikiran yang selalu ada di benakku, seperti ada suara yang terus mengatakan bahwa aku tidak cukup baik kecuali aku bisa menunjukkan bahwa aku lebih baik dari orang lain." Rizky memeluknya dengan lembut. "Kamu sudah cukup baik seperti apa adanya, Dewi," katanya dengan suara penuh kebaikan. "Kamu tidak perlu menjadi yang terbaik atau mendapatkan perhatian semua orang untuk menjadi berharga. Yang penting adalah kamu menjadi diri sendiri dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik setiap hari. Dan aku akan selalu ada di sini untuk membantu kamu melewati semua tantangan itu." Rizky juga mulai membantu Dewi untuk mengembangkan cara-cara baru untuk mengontrol emosinya. Mereka bersama-sama membuat jadwal harian yang terstruktur, melakukan meditasi setiap pagi untuk membantu menenangkan pikiran, dan membuat sistem isyarat jika salah satu dari mereka merasa emosi mulai tidak terkendali. Rizky selalu mengedepankan logika dalam setiap masalah yang mereka hadapi, bukan hanya mengikuti emosi semata, namun juga tidak mengabaikan perasaan Dewi. Suatu hari, saat mereka sedang berbicara dengan dokter Dewi, dokter tersebut memberikan kabar baik. "Kondisi Dewi semakin membaik," ujar dokter dengan senyum.
Kontrol emosinya semakin baik, dan sikapnya yang cenderung narsistik juga mulai berkurang. Ini tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh Rizky dan usaha keras Dewi sendiri. Bagian 4, kebaikan yang menghasilkan cinta. Setelah beberapa bulan berlalu, hubungan Rizky dan Dewi semakin kuat. Dewi berhasil mengontrol kondisinya dengan lebih baik, dia masih terkadang mengalami perubahan suasana hati, namun tidak lagi ekstrim seperti sebelumnya. Sikapnya yang cenderung narsistik juga mulai berubah, dia lebih sering berpikir tentang perasaan orang lain, menghargai prestasi orang lain, dan tidak lagi selalu ingin menjadi pusat perhatian. Salah satu hari penting dalam hidup mereka adalah ketika Dewi berhasil menyelesaikan penelitiannya tentang gangguan mood dan kepribadian. Dalam penelitiannya, dia tidak hanya membahas tentang gejala dan penyebab gangguan tersebut, namun juga tentang cara membantu orang yang mengalaminya untuk menjadi lebih baik dan membangun hubungan yang sehat. Pada hari presentasi penelitiannya, Rizky datang bersama keluarga dan teman-teman mereka untuk memberikan dukungan. Saat Dewi menyampaikan hasil penelitiannya, dia menyebutkan nama Rizky sebagai orang yang paling banyak membantu dan mendukungnya dalam perjuangannya. Sebelum aku bertemu dia, aku merasa bahwa kondisiku adalah kutukan yang tidak bisa kuhindari, ujar Dewi dengan suara yang penuh emosi. Aku merasa bahwa aku tidak akan pernah bisa memiliki hubungan yang sehat atau menjadi orang yang baik bagi orang lain. Namun dia menunjukkan padaku bahwa cinta tidak hanya tentang perasaan semata, tetapi juga tentang logika, pemahaman, dan kebaikan yang tulus. Dia tidak pernah meninggalkanku ketika aku sedang sulit, namun juga tidak pernah membiarkanku melakukan kesalahan tanpa memperbaiki diri. Setelah presentasi selesai, Rizky mendekati Dewi dan memberikan sebuah bunga mawar putih, bunga kesukaannya. Aku sangat bangga padamu, Dewi, ujarnya dengan senyum hangat. Kamu telah menunjukkan bahwa dengan usaha keras dan dukungan yang tepat, setiap orang bisa menjadi lebih baik. Kamu telah membuktikan bahwa gangguan kesehatan mental bukanlah akhir dari segalanya, namun bisa menjadi awal dari perjalanan untuk menjadi diri yang lebih baik. Pada malam itu, di atas atap gedung tempat Dewi menyelesaikan studinya, Rizky mengajak Dewi berdiri melihat pemandangan kota yang menerangi malam. Dewi, ujarnya dengan suara yang penuh cinta, aku tahu bahwa kita telah melalui banyak hal bersama. Aku tahu bahwa kamu masih akan menghadapi tantangan di masa depan, dan aku juga tahu bahwa aku tidak akan pernah bisa sepenuhnya memahami apa yang kamu rasakan. Namun aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu dengan seluruh hati dan pikiranku, bukan hanya karena siapa kamu sekarang, namun juga karena siapa yang kamu ingin jadikan dan berjuang untuk menjadi. Dia mengambil sebuah kotak kecil dari saku jasnya dan membukanya, di dalamnya terdapat cincin emas dengan batu permata kecil di tengahnya. Aku ingin kamu menjadi istriku, Dewi. Aku ingin bersama kamu melalui semua suka dan duka hidup, membantu kamu menjadi lebih baik setiap hari, dan membangun hubungan yang didasarkan pada rasa hormat, logika, dan kebaikan yang tulus. Dewi menangis dengan bahagia dan mengangguk dengan cepat. Ya, aku mau, Rizky, ujarnya dengan suara gemetar namun penuh kebahagiaan. Aku juga mencintaimu dengan seluruh hatiku. Kamu telah mengajarkanku bahwa cinta sejati bukanlah tentang menemukan orang yang sempurna, namun tentang menemukan orang yang bersedia tumbuh dan berkembang bersama kita, dengan penuh pemahaman dan kebaikan. Mereka saling memeluk di atas atap gedung, dengan pemandangan kota yang indah di depan mereka dan harapan masa depan yang cerah di hati mereka. Rizky telah belajar bahwa benci pada suatu kondisi tidak berarti harus memusuhi orang yang mengalaminya, yang lebih penting adalah memahami, memberikan dukungan, dan selalu mengedepankan logika serta kebaikan dalam setiap langkah yang diambil. Dan Dewi telah belajar bahwa memiliki gangguan kesehatan mental tidak membuatnya kurang berharga, namun membuatnya lebih kuat dan lebih menghargai arti cinta serta dukungan dari orang tersayang. Suara musik lembut terdengar, disertai suara angin yang bertiup lembut dan suara riak air dari kolam kecil di bawah atap gedung. Cerita berlanjut, dimulai dengan suara mesin mobil yang berhenti, disertai suara alas kaki yang menginjak aspal. Bagian 5, datangnya pengganggu. Setelah 1 tahun menikah, kehidupan Rizky dan Dewi semakin bahagia dan stabil. Dewi telah menyelesaikan studinya dan bekerja sebagai psikolog klinis di sebuah rumah sakit jiwa, sementara Rizky mendapatkan promosi sebagai kepala divisi analisis data. Mereka bahkan merencanakan untuk memiliki anak dalam waktu dekat dan sudah mulai menyusun rumah impian mereka. Suatu hari, saat Rizky sedang bekerja di kantor, seorang wanita yang tidak dikenal datang dan meminta untuk bertemu dengannya.
Wanita itu berusia sekitar 25 tahun, mengenakan pakaian yang cukup mencolok dengan riasan yang tebal. Dia memperkenalkan diri sebagai Sinta dan mengatakan bahwa dia adalah teman masa lalu Rizky yang sudah lama tidak bertemu. Namun Rizky tidak mengenalnya sama sekali. "Maaf, saya tidak ingat pernah bertemu dengan Anda sebelumnya," ujarnya dengan sopan namun tegas. "Mungkin Anda salah orang." Sinta hanya tersenyum, dengan cara yang membuat Rizky merasa tidak nyaman. "Tentu saja Anda ingat saya, Rizky," katanya dengan suara yang lembut namun penuh dengan niat yang tidak jelas. "Kita pernah bertemu di pesta tahun lalu, Anda bahkan bilang saya sangat cantik dan menarik." Rizky semakin merasa cemas. Dia mencoba mengingat pesta tahun lalu, namun tidak ada kesan sama sekali tentang wanita bernama Sinta. "Maaf, tapi saya benar-benar tidak mengenal Anda," ujarnya lagi. "Jika Anda tidak memiliki urusan penting dengan saya harus kembali bekerja." Sebelum Rizky bisa pergi, Sinta menarik tangannya dengan kuat. "Jangan tinggalkan saya begitu saja, Rizky," ujarnya dengan suara yang tiba-tiba menjadi keras dan emosional. "Saya telah mencintaimu selama ini, Anda tidak bisa begitu saja mengabaikanku seperti itu. Apakah karena Anda sudah menikah dengan wanita itu yang mungkin memiliki masalah mental? Saya jauh lebih baik darinya." Kata-kata itu menusuk hati Rizky. Dia dengan lembut melepaskan tangannya dan berkata dengan suara yang tegas, "Istri saya adalah orang yang luar biasa, dan kondisi kesehatannya tidak pernah menjadi hambatan bagi kami. Saya tidak tahu siapa Anda atau apa yang Anda inginkan dari saya, namun saya mohon untuk tidak mengganggu saya dan keluarga saya lagi." Setelah itu, Rizky segera pergi dan kembali ke mejanya. Namun dia tidak bisa fokus bekerja, kata-kata Sinta terus mengganggunya. Saat pulang kerja, dia menemukan bahwa mobilnya telah dicoret dengan spidol hitam dengan kalimat, "Rizky milik saya." Dia segera melaporkan kejadian itu ke keamanan kantor dan memutuskan untuk lebih berhati-hati. Bagian 6, gangguan yang semakin sering. Sejak pertemuan pertama itu, Sinta mulai mengganggu Rizky dan Dewi dengan semakin sering. Dia datang ke kantor Rizky hampir setiap hari, mengirim pesan teks dan panggilan telepon yang tidak diinginkan, bahkan mengikuti Rizky saat dia pulang kerja. Dia juga mulai mengirim pesan yang penuh dengan ancaman kepada Dewi melalui media sosial, mengatakan bahwa dia akan mengambil Rizky darinya dan bahwa Dewi tidak layak untuk memiliki seseorang seperti Rizky. Suatu malam, saat Dewi sedang sendirian di rumah karena Rizky harus bekerja lembur, ada orang yang mengetuk pintu dengan sangat keras. Ketika Dewi membuka pintu, dia melihat Sinta berdiri di luar dengan wajah yang penuh kemarahan. "Kamu harus pergi dari sisi Rizky," teriak Sinta dengan suara yang mengerikan. "Dia adalah milik saya. Kamu hanya wanita yang memiliki masalah mental, kamu tidak layak untuk dia." Dewi mencoba tetap tenang dan berkata dengan suara yang tegas, "Saya tidak tahu siapa Anda dan apa yang Anda inginkan, namun Rizky adalah suami saya dan kami sangat mencintai satu sama lain. Saya mohon Anda untuk tidak mengganggu kami lagi dan menghormati kehidupan kami." Namun Sinta tidak mau mendengarkan. Dia mencoba masuk ke dalam rumah dan menyerang Dewi dengan tangan kosong. Untungnya, tetangga sebelah yang melihat kejadian itu segera datang membantu dan memanggil polisi. Saat polisi datang, Sinta sudah melarikan diri, namun mereka berhasil mendapatkan informasi tentang identitasnya dari bukti yang dia tinggalkan. Setelah kejadian itu, Rizky dan Dewi memutuskan untuk melaporkan Sinta ke polisi dan mengajukan permohonan larangan kontak. Dari penyelidikan polisi, mereka mengetahui bahwa Sinta memang memiliki riwayat gangguan kepribadian. Dia didiagnosis memiliki NPD yang cukup parah serta gejala bipolar yang tidak pernah dia rawat dengan benar. Dia sering mengganggu pria yang dia anggap menarik dan merasa bahwa mereka miliknya, tanpa memikirkan perasaan orang lain atau keadaan mereka. "Saya merasa sangat khawatir, Rizky," ujar Dewi dengan suara yang penuh kekhawatiran saat mereka sedang berbicara dengan polisi. "Apa jika dia kembali dan melakukan sesuatu yang lebih buruk?" Rizky memeluknya dengan lembut. "Kita tidak perlu takut, sayang," katanya dengan suara penuh keyakinan. "Kita telah melaporkannya ke polisi dan akan mengambil semua langkah pencegahan yang diperlukan. Selain itu, saya tahu bahwa kamu kuat dan tidak akan mudah menyerah pada orang yang ingin menyakitimu." Bagian 7, akhir yang tragis. Beberapa minggu berlalu tanpa ada kabar dari Sinta. Rizky dan Dewi mulai merasa lega dan berpikir bahwa masalah mereka sudah selesai. Mereka kembali menjalani kehidupan mereka seperti biasa, bekerja,
menghabiskan waktu bersama, dan merencanakan masa depan mereka. Namun pada malam hari ulang tahun Dewi, ketika mereka sedang merayakannya bersama keluarga dan teman-teman di rumah mereka, ada suara ledakan yang keras terdengar dari arah depan rumah. Mereka semua keluar dan melihat bahwa mobil Rizky telah terbakar dengan nyala api yang besar. Saat mereka sedang dalam kekacauan, Sinta muncul dari balik pepohonan dengan membawa sebuah botol berisi cairan yang mudah terbakar dan sebuah korek api. "Saya sudah bilangkan bahwa Rizky adalah milik saya," teriaknya dengan suara yang menggila. "Jika saya tidak bisa memilikinya, maka tidak ada orang yang bisa memilikinya." Dia mulai menghabiskan cairan tersebut ke arah rumah dan siap untuk membakarnya. Rizky dengan cepat mendekatinya dan mencoba mengambil botol dari tangannya. Saat mereka bersaing, korek api yang dipegang Sinta jatuh ke tanah dan menyala dengan cepat, membakar cairan yang sudah tumpah di sekitarnya. Dalam sekejap, nyala api menyebar ke tubuh Sinta. Dia menjerit dengan suara yang menyakitkan telinga dan mencoba membungkam api dengan tangannya, namun tidak berhasil. Rizky dan beberapa tamu yang ada segera mengambil alat pemadam kebakaran dan berhasil memadamkan api, namun kerusakan sudah terjadi, sebagian besar tubuh Sinta telah terbakar parah. Ketika ambulans dan polisi datang, Sinta masih bisa bernapas dengan susah payah. Sebelum dia dibawa ke rumah sakit, dia melihat ke arah Rizky dan Dewi dengan mata yang penuh penyesalan. Aku menyesal," ujarnya dengan suara yang sangat lemah. "Aku tahu aku salah, aku hanya merasa sangat sendirian dan tidak berharga. Aku berpikir bahwa dengan memiliki seseorang seperti kamu, aku akan menjadi lebih berharga." Setelah itu, dia tidak bisa berkata lagi dan dibawa ke rumah sakit dengan cepat. Namun sayangnya, luka bakar yang dia derita terlalu parah dan dia meninggal dunia pada hari berikutnya di rumah sakit. Beberapa hari kemudian, dari dokumen yang ditemukan di rumah Sinta, mereka mengetahui bahwa dia telah mengalami masa kecil yang sangat menyakitkan, ditinggalkan oleh orang tuanya saat masih kecil, sering dianiaya oleh teman sebaya, dan tidak pernah mendapatkan cinta serta perhatian yang layak. Hal itu menyebabkan dia mengembangkan sikap narsistik sebagai cara untuk melindungi diri sendiri dan merasa lebih berharga, serta mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim karena tidak pernah mendapatkan bantuan yang tepat. Rizky dan Dewi merasa sangat sedih mendengarnya. Meskipun Sinta telah mengganggu mereka dan hampir menyebabkan kerusakan yang besar, mereka tidak bisa tidak merasa prihatin dengan nasibnya. Mereka memutuskan untuk membuat sebuah yayasan kecil yang bertujuan untuk membantu anak-anak dan remaja yang mengalami masalah kesehatan mental serta kurangnya cinta dan perhatian dari orang terdekat, sebagai bentuk penghormatan terhadap nyawa Sinta yang hilang dan sebagai upaya untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi di masa depan. Suara musik yang penuh kesedihan terdengar, disertai suara gemericik air hujan yang mulai turun. Selesai, jangan lupa subscribe dan komentar ya.